Kita lanjutkan materi kita dari yang tadi yang sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut materinya dengan kalimat ungkapan. Ayo nak, pernah dengar kalimat ungkapan? Sudah? Iya, di kelas 1 sudah pernah ya? Iya, tapi itu secara sederhana ya. Sekarang kita lanjut di kelas 2 ini, kita bahas lagi tentang kalimat ungkapan yang mungkin sedikit lebih banyak pengertiannya daripada waktu kalian kelas 1 ya. Nah, sekarang kalian sudah kelas 2, berarti pelajarannya pun harus meningkat. Dari kelas 1 yang masih sedikit dipelajari, di kelas 2 harus bertambah lagi. Dan itu yang paling penting diingat ya, harus ibu ingatkan. Pelajaran yang di kelas 1, semua pelajaran itu harus kalian ingat, harus diulang-ulang. Karena itu dasar kalian nanti sampai di kelas 2, kelas 3, sampai ke kelas 6 masih dipelajari. Jadi dari awal itu kelas 1 dasarnya harus kalian ingat supaya di kelas selanjutnya kalian lebih gampang untuk memahaminya lagi. Ya nak ya, itu penting ya. Itu penting sekali untuk diingat. Ya. Sekarang ayo kalimat ungkapan itu kira-kira artinya apa? Iya, kalimat ungkapan itu merupakan gabungan dua kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ada kaitannya lagi dengan makna yang membentuknya. Sekali lagi, kalimat ungkapan itu merupakan gabungan dua kata yang maknanya sudah menyatu dan tidak ada kaitannya lagi dengan makna yang membentuknya. Berarti di sini ada dua kata yang dibentuk menjadi satu dan maknanya itu berbeda dari awal kata yang tadinya dua. Bisa dipahami nak? Itu masih susah ya. Coba supaya kalian bisa memahaminya, kita buatkan dulu contohnya. Ya, didengar ya nak ya, supaya dipahami. Contohnya yang pertama, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Kira-kira kata apa di sana yang merupakan kalimat ungkapan? Suatu hari ayah memberikan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Kata ungkapannya yang mana? Ayo kita cari. Iya, kata ungkapannya itu pada kalimat yang tadi adalah kata buah tangan. Pernah dengar buah tangan nak? Mungkin pernah ya. Buah tangan, menurut kalian artinya buah tangan itu apa ya? Apakah tangan kita ini ada buahnya? Coba lihat tangannya. Di mana buahnya? Ada tidak? Buah tangan. Ada buahnya? Lihat tanganmu nak. Ada buahnya. Di mana dia? Ada berbuah tangannya nak? Tidak. Semua tangan kita di sini tidak ada buahnya kan? Iya, tidak ada buahnya. Inilah yang disebut ungkapan, kata ungkapan. Jadi buah tangan itu bukan artinya tangan kita berbuah, tapi kita bisa memahaminya dari kalimat yang tadi. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Jadi buah tangan di sini artinya, ayo nak, siapa coba bisa
Apa kira-kira artinya buah tangan? Iya, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Enak ya? Bukan berarti tangan kita yang berbuah, tapi itu diumpamakan buah tangan itu artinya oleh-oleh. Berarti kalimatnya itu kalau kita artikan sama itu dengan suatu hari ayah membawakan oleh-oleh. Karena tadi buah tangan artinya oleh-oleh, berarti suatu hari ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Itulah tadi contoh yang pertama. Bisa dipahami anak? Kita lanjut contoh yang kedua. Sini ada contohnya. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, apa artinya kutu buku? Ini termasuk kata ungkapannya di kalimat ini adalah kutu buku. Coba lihat bukunya, apa ada emang kutunya? Coba lihat bukunya nak, apa artinya kutu buku itu? Di buku kita itu ada kutu? Pasti tidak. Tidak mungkin itu buku ada kutunya. Inilah yang disebut tadi kata ungkapan. Dalam kalimat itu ada kata ungkapan. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Bukan berarti bukunya ada kutu. Tapi menurut kalian, ayo coba, kutu buku itu artinya apa ya? Ada? Iya, itu artinya kutu buku itu diartikan dengan senang membaca buku. Berarti kalimatnya kalau kita artikan, wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Berarti artinya, wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku itu artinya kakaknya senang membaca buku. Karena dia senang membaca buku, jadi diibaratkan dengan kutu. Kutunya buku ya. Bisa dimengerti nak? Iya, pasti bisa. Kutu buku tadi artinya senang membaca buku. Jadi diibaratkanlah kakaknya itu dengan kutu karena senang membaca buku. Tapi itu bagus ya. Kita diibaratkan dengan kutu tidak apa-apa ya, karena kita sering membaca. Dengan sering membaca berarti kita banyak pemahaman, lebih pintar, banyak pengetahuan. Kalau banyak membaca, banyak pengetahuan. Berarti kita harus dijuluki kutu buku juga ya. Iya, anak-anak ibu kelas 2 harus bisa dijuluki kutu buku. Berarti senang membaca buku ya. Itu tadi sudah ada 2 contoh. Kita contohkan dengan satu lagi ya nak, biar lebih dipahami. Contoh yang ketiga, hati-hati terhadapnya. Ia terkenal dengan panjang tangan. Maksudnya di sini kata ungkapannya adalah panjang tangan. Artinya itu apa, tangannya itu yang panjang. Iya, tangannya panjang. Coba lihat tangan kalian, hampir sama semua kan? Iya, apa tangannya itu yang panjang? Tidak. Panjang tangan artinya di sini bukan berarti tangannya itu yang panjang. Namun ada yang tahu panjang tangan itu sama artinya dengan apa? Itu artinya panjang tangan artinya suka mencuri. Makanya tadi hati-hati terhadapnya. Ia terkenal dengan pencuri. Panjang tangan artinya pencuri. Jadi kita harus menghindari ya nak. Jangan sampai kita dibilang panjang tangan, berarti kita sebut pencuri. Itu tidak baik. Iya nak, bisa dipahami ya? Iya, dari contoh-contoh yang 3 tadi berarti bisa kita simpulkan ungkapan itu adalah
gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Itulah artinya ungkapan. Seperti yang pertama tadi, buah tangan, itu diartikan dengan oleh-oleh. Bukan berarti tangannya yang berbuah, tapi oleh-oleh. Yang kedua tadi, kutu buku. Bukan berarti buku kita itu ada kutunya, tetapi karena dia senang membaca buku, jadi disebut dengan kutu buku. Yang ketiga, panjang tangan. Bukan berarti tangannya yang panjang, namun itu disebut sebagai pencuri. Bagaimana nak? Bisa dipahami? Pasti bisa. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Dengan penjelasan Ibu hari ini, Ibu harap kalian bisa nanti mencari kata ungkapan yang lainnya. Ya nak, dicoba ya. Nanti dicoba mencari kata-kata ungkapan berbentuk kalimat. Dalamnya ada kata ungkapan. Bisa ya nak? Ibu percaya pasti bisa. Silakan mencoba ya. Dan pesan Ibu, tetap jaga kesehatan. Salam sehat.